Halo semuanya, ketemu lagi di channel Reptil Jakarta. Di video kali ini, gue mau sedikit update tentang Lemon Frost Leopard Gecko. Mungkin sekitar 3 tahun yang lalu, apa 2 tahun yang lalu, gue pernah bahas video ini juga di YouTube-nya Repjak. Dan waktu itu kalau kalian inget, gue sempet ngomong kalau Repjak mungkin 1-2 tahun ke depan masih ada Lemon Frost, karena masih ada beberapa Lemon Frost yang tidak terlihat secara visual. Misalnya combo sama Super Snow, SSLF tuh kebanyakan nggak kelihatan secara visual. Malah gue nggak pernah nemuin SSLF yang kelihatan secara visual. Nah, sekarang gimana nih update terkininya? Di video ini kita bakal bahas selengkap itu. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Reptil Jakarta biar jadi channel edukasi gecko, kura-kura, dan kodok terbaik di Indonesia. Oke? Nah, by the way, kalau nggak salah bulan April apa bulan Mei, itu gue sempet bikin beberapa short video tentang Lemon Frost. Nah, itu ada beberapa series gitu, jadi ada kurang lebih 4 atau 5 video yang ngebahas tentang Lemon Frost. Dan disitu kontroversial banget, jadi ada beberapa yang komen, kenapa kok nggak boleh apa segala macam, kan ini tuh sama aja kayak ikan yang cacat genetik kan malah lebih bagus apa gitu. Jadi di video ini gue sekalian bukan klarifikasi sih sebenarnya, tapi gue lebih ngejelasin secara detail. Karena short video kan durasinya singkat banget, 60 detik doang. Apa yang kita harapkan untuk menjelaskan 1 menit, di bawah 1 menit bahkan gitu. Nah, yang pertama kita akan masuk ke sejarah Lemon Frost. Mungkin di short video, terus di video yang lama juga udah sempat gue bahas. Jadi singkatnya, Lemon Frost ini buat flashback kalian juga, Lemon Frost ini berasal dari breeder yang menemukan kayak ada keanehan gitu di gecko-nya yang warnanya tuh bisa jadi kuning banget terus cerah banget gitu. Dan akhirnya Steve Sykes, salah satu breeder gecko terkenal, yang paling terkenal mungkin di dunia, dia punya brand namanya Geckos ETC. Nah, itu dia ikutan lelang dari si penemu Lemon Frost ini. Dia ikutan lelang dan dia menang dengan harga yang fantastis waktu itu. Kayak kalau nggak salah sih 100 jutaan lebih kalau dirupiahin. Nah, dari situ Steve Sykes mengembangkan lebih banyak lagi Lemon Frost. Jadi dia kombo-komboin kemana sampai akhirnya banyak banget deh Lemon Frost di 1-2 tahun pertama setelah dia ikut lelang itu. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, Steve Sykes dan beberapa breeder yang udah mulai pada beli dari beliau itu menemukan kalau Lemon Frost ini ternyata ada cacat genetiknya, yaitu kayak yang kita udah tahu, kena tumor. Jadi semua Lemon Frost yang kelihatan secara visual itu pasti bawa tumor, dan itu udah banyak banget penelitiannya. Ini mungkin gue tampilin beberapa penelitian tentang LF, dan itu berdasarkan jurnal ilmiah yang terpercaya banget gitu. Dan tumornya di mana? Tumornya walaupun tidak kelihatan, tapi ada di bawah lapisan kulit terluarnya dia gitu. Jadi itu kalau ke-trigger akan jadi besar, kalaupun enggak dia tetap akan ada tumornya tapi di bawah kulit ngumpet gitu. Makanya kalau kita perhatiin LF itu kelihatannya kulitnya kayak tebel gitu, beda sama gecko biasa. Nah, ini yang ujung-ujungnya hampir semua breeder di Eropa, di Amerika itu nge-ban Lemon Frost dari dunia pergekoan. Jadi dikawinin aja nggak boleh gitu. Lama-lama ya udah, kalaupun ada Lemon Frost itu cuma buat peliharaan doang. Nah, terus waktu itu kan belum semasif itu penelitiannya. Bahkan jurnal-jurnal masih banyak kontroversialnya lah. Jadi banyak perdebatan. Ada yang bilang ini bisa disembuhin, ada beberapa peneliti yang masih positif untuk bisa menyembuhkan Lemon Frost ini. Bisa dapetin Lemon Frost yang tanpa ada kanker melanoma ini, tumor kulit yang kita lebih umum kenalnya sebagai tumor kulit. Nah, akhirnya waktu itu Repjak dan beberapa teman-teman yang lainnya di Indonesia masukin Lemon Frost. Kalau nggak salah tahun 2019 apa 2018 gitu, kita masukin Lemon Frost ke Indo, kita kenalin dengan optimisme yang sama breeder-breeder luar. Kalau misalnya kita juga bisa ngembangin Lemon Frost tanpa ada tumornya gitu. Jadi waktu itu flashback dikit ya, gue agak bernostalgia karena sekarang ya nanti bakal gue bahas lengkap, tapi ya agak-agak melo nih karena Lemon Frost tuh udah nggak ada lagi di farmnya Repjak.
kenapanya nanti gue akan jelasin di belakang. Jadi waktu itu gue seneng banget. Kenapa? Karena lemon frost waktu baru masuk, waktu belum ada sama sekali di Indonesia, gue udah ngeliat sama temen-temen tuh di luar, wah lemon frost kayak keren banget gitu. Kayak apa ya, warnanya tuh beda sendiri. Ini kalian bisa lihat visualnya tuh emang sekeren itu gitu. Tapi waktu itu gue masih optimis kalau lemon frost ini bisa dihindari tumornya muncul. Nah itu gue udah breeding segala macam 2-3 tahun ke depannya gue bisa menghasilkan ratusan bahkan ribuan lemon frost di Indonesia. Tapi kita masuk ke poin berikutnya, hasil risetnya Repjak dan update terkini kayak gimana. Kalau mungkin di video 2 tahun lalu gue udah sempet bahas kalau gue udah berusaha membuktikan berbagai macam opini tentang lemon frost. Yang kayak misalnya lemon frost kalau dikawinin sama Enigma kayaknya nggak muncul tumornya. Tapi waktu itu gue juga sempat buktiin, dan di video sebelumnya gue juga udah nampilin langsung lemon frost Enigma yang tumornya tuh muncul. Terus lemon frost kalau misalnya dikasih makan yang konsentratnya cuma sedikit, itu nggak akan muncul tumornya segede itu. Gue juga udah membuktikan ternyata argumen-argumen itu tidak valid. Mungkin ada orang yang beranggapan kayak gitu, mungkin kebetulan aja dia ngegatlot jangkriknya atau ngasih makan geckonya nggak terlalu banyak konsentrat, dan kebetulan si lemon frost yang dia maksud itu tidak tumbuh tumornya segede yang lainnya gitu. Tapi namanya penelitian itu nggak bisa kita ngelihat 1 sampai 5 ekor aja gitu. Kayak itu tuh nggak valid sama sekali. Jadi kita harus ngelihat secara masif, secara keseluruhan kayak gimana hasilnya. Nah itu yang mungkin kemis sama beberapa breeder yang beranggapan seperti itu gitu. Jadi gue bukan menyalahkan, mungkin memang valid argumennya, tapi dari hasil research ilmiah itu harus dibuktikan dengan kuantitas yang banyak, dan itu tidak terjadi. Gue udah membuktikan sendiri juga, gue ada pelihara banyak banget lemon frost. Terakhir tuh gue masih optimis guys. Jadi setelah jalanin 2-3 tahun dari lemon frost tuh udah masuk ke Indonesia, gue masih optimis kalau LF ini bakal berkurang tumornya, entah dengan cara apa. Tapi ujung-ujungnya terakhir-terakhir tuh gue udah ngekip banyak banget LF, nggak gue jual-jualin. Gue udah coba berbagai macam cara, ternyata tetap keluar tumornya. Dan terakhir tuh sedih banget gitu ngelihat LF yang mungkin puluhan terakhir LF di Repjak itu tumornya gede-gede banget dan sampai gitu, kayak di kandangnya tuh kayak ngegores di mana-mana gitu. Itu tuh nggak tega banget ngelihatnya gitu. Ya sampai sekarang gue masih membayangkan dan masih sedih aja ngelihat ada hewan yang tersiksa kayak begitu. Jadi sejak mungkin 2022 ya gue update video kayak begitu. Gue liatin juga hasil-hasilnya kayak gimana. Setelah itu gue udah stop breeding lemon frost. Lemon frost yang ada itu gue ngerawat sedemikian rupa. Gue juga berusaha ngobatin luka-luka yang diakibatkan sama tumornya. Tapi ya nggak bertahan lama guys. Jadi 1-2 tahun, paling lama 1 tahun lah dia hidup dengan tumor yang darahnya berceceran di mana-mana kayak gitu. Kasian banget sebenarnya, tapi sempet ada 1 gecko yang tumornya tuh di mana-mana, dan sampai ya kotak kita pelihara geckonya itu sekelilingnya udah semua isinya gitu. Kayak seenggak tega itu gue udah berusaha ngobatin 1 titik kering, yang lainnya luka lagi, pecah lagi tumornya. 1 titik diobatin, pecah lagi gitu. Itu sampai nggak tega, dan akhirnya gue memutuskan buat melakukan eutanasia. Nanti kalian googling aja apa itu gitu. Jadi itu keputusan yang berat banget buat gue, dan yang lain-lain ya udah ujung-ujungnya mati. Nggak nyampe setahun udah mati, Dan indukan-indukan yang super snow tapi ternyata bawa genetik LF itu udah nggak gue produksi lagi, udah gue stop, udah gue pelihara sebaik mungkin. Ya udah gitu. Akhirnya berhasil. Setelah 2 tahun dari update video sebelumnya, ini tahun 2024, gue udah pastiin kalau kalian main ke farmnya Repjak, gue pastiin kalian nggak akan nemuin 1 ekor pun lemon frost di farmnya Repjak. Bahkan di pameran-pameran kalian juga nggak akan nemuin Repjak masih jual lemon frost.
Itu. Jadi itu update terkini tentang lemon frost di Repjak. Nggak akan kalian temuin lagi deh lemon frost di Repjak. Bukan karena nggak sayang atau gimana ya, tapi kalau misalnya kalian tega ngelihat hewan yang kayak begitu tersiksa karena penyakit dan akan membuat penyakit juga setelah kita kawinin dan dia punya anak. Jadi kayak menurut gue sih sebagai manusia kita nggak akan tega dengan melihat hal yang begitu gitu. Selanjutnya, gimana upaya Repjak buat mengurangi lemon frost yang udah terlanjur beredar di pasaran? Gua berkali-kali encourage banget di short video, di story, dimanapun. Gua encourage banget buat teman-teman breeder, kalau misalnya memang masih ada lemon frost, nggak apa-apa, dirawat aja semaksimal mungkin. Dan kalau misalnya kalian masih optimis untuk bisa mengurangi tumor, ya nggak apa-apa juga, itu hak-hak kalian juga. Tapi harapan gua adalah, ayo kita sama-sama bisa mengurangi lemon frost, karena kasihan banget ada gecko yang tersiksa, ada hewan yang tersiksa buat kepuasan pribadi kita. Mungkin ada waktu itu beberapa yang komen, kan itu sama aja kalau misalnya di dunia ikan itu bakal mahal bang gitu. Kayak misalnya contoh, gue beberapa kali juga mempelajari ikan-ikan kayak ikan mas koki gitu. Ada rancu. Rancu tuh ada yang nggak ada sirip atasnya gitu. Itu berenangnya akan sulit gitu kalau logikanya ya. Berenangnya bakal sulit kalau misalnya sirip atasnya nggak ada. Terus ada ryukin yang bentuknya kayak koin gitu, sampai berbentuk kayak gitu kan, itu karena cacat. Nah kalau di ikan, kalau cacat genetik malah mahal, malah ada kelasnya sendiri. Yaitu kalau ikannya tidak sakit, emang bentuknya aja yang cacat. Misalnya kalau di gecko, itu kayak ada gecko yang ekornya panjang sendiri gitu. Itu ada beberapa yang kayak gitu. Terus ada ekornya yang keriting, ada yang apa. Mungkin kalau dikembangkan lebih lanjut akan membentuk gecko yang unik. Tapi gue sih tetap menghindari ya, karena itu salah satu ciri-ciri genetik jenuh gitu. Tapi ya itu yang terjadi di ikan. Dan itu nggak masalah banget sebenarnya, karena si hewan itu sendiri tuh nggak sakit gitu. Bukan karena penyakit dia akan cacat seperti itu, tapi karena memang ya udah dikawinin itu terus. Ada selective breednya juga, emang disengaja bikin kayak begitu gitu. Itu nggak ada salahnya, walaupun gue tidak akan melakukan hal seperti itu di gecko. Nah tapi kalau lemon frost dia kayak begitu warnanya, itu karena penyakit. Masa iya kita ngawinin dan kita bangga dengan kita membentuk satu penyakit tertentu gitu, kita melestarikan penyakit tertentu. Ada yang waktu itu sempat ada yang komen kayak, oh nanti lemon frost punah dong kalau misalnya nggak ada yang breeding. Ya nggak apa-apa, mendingan penyakit punah daripada kita melestarikan penyakit. Ya logikanya gimana gitu. Jadi gue sampai sekarang gue against, gue menentang orang-orang yang membiarkan penyakit ada dan membiarkan hewan tersiksa demi keuntungan pribadi gitu ya. Terserah kalian mau ikut Repjak dengan opini seperti ini atau enggak, ya nggak masalah juga, silahkan kalian berkarya sendiri. Tapi di Repjak kalian nggak akan pernah nemuin lemon frost lagi. Dan upaya yang selanjutnya yang gue lakukan adalah, kan Repjak nih banyak bikin event sekarang, kayak event-event kontes. Kemarin di Juni ada Nuskoko, ini sebentar lagi November ada Max Koko. Nah di Nuskoko itu udah gua berkoar-koar, itu adalah kontes dengan ada kelas lemon frost terakhir yang gua adain. Nah di Max Koko itu kalian tidak akan menemukan lemon frost di sana. Walaupun misalnya ada orang yang bawa lemon frost, dia mungkin akan ikut kelas yang nggak tahu ya kelas apa, karena kita tidak menyediakan kelas lemon frost juga gitu. Nah kenapa kayak gitu? Nggak fair dong, orang yang punya udah terlanjur breeding lemon frost segala macam. Ya udah nggak apa-apa, mau dibilang apapun, yang penting itu adalah salah satu upaya gua buat mengurangi adanya lemon frost di Indonesia. Ya, jadi ya itu aja update terkini tentang lemon frost. Kalau misalnya kalian memang suka dengan warnanya, ya nggak apa-apa, dipelihara, dinikmati aja. Lemon frost memang sekeren itu juga kok. Dan gue bener-bener jatuh cinta memang dengan warna yang kayak begitu. Matanya juga unik banget, kombo-kombonya juga keren-keren banget. Tapi ya gue nggak tega, sisi manusia gue nggak tega banget buat ngelihat ada hewan yang tersiksa karena penyakit yang memang keturunan dan memang tidak bisa dihindari. Jadi itu aja video kita kali ini. Kalau misalnya kalian suka, tolong like-nya, juga bagikan ke teman-temannya biar makin banyak yang tahu tentang genetik lemon frost di Indonesia. Biar nggak banyak juga yang salah paham tentang video-video shorts yang Repjak bikin. Juga jangan lupa subscribe channel Repjak karena kita bakal menuju 100.000 subscribers.
Oh iya, by the way, udah pada join membership Rapjak belum? Ayo support dengan join membernya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!